tahun 2012 ada peningkatan regulasi ya, yang awalnya hanya di bawah skupnya Kementerian Tenaga Kerja, sekarang sudah menjadi PP, sehingga cakupan dan sasaran dari penerapan sistem manajemen K3 ini tidak hanya pada perusahaan-perusahaan di bawah pengawasan Kementerian Tenaga Kerja, namun juga bagi mereka perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi di bawah ke pengawasan pemerintahan yang lain, namun memenuhi kriteria yang harus dipenuhi untuk penerapan sistem manajemen K3. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk PP 50 tahun 2012 ini didefinisikan pada pasal 1 ayat 1 bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini yang kemudian kita biasa kenal dengan istilah SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kata kuncinya adalah tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi ada beberapa kata kunci yang harus dipegang apabila kita berdiskusi tentang apa itu sistem manajemen K3. Yang pertama adalah is it part of organization? Jadi adalah bagian dari sistem manajemen sistemnya perusahaan. Yang pertama, lalu yang kedua adalah concern of risk control. Concern of OHS risk control. Konsentrasinya, fokusnya adalah pada pengendalian resiko keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu tujuannya adalah untuk mencapai tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, kalau kita diskusi ke standar internasional lainnya adalah standar internasional yang baru saja kita kenal 2018 peresmiannya adalah ISO 45001. ISO ini dia membahas tentang occupational health safety and management system. Mungkin teman-teman sudah familiar ISO ya, kita sudah mengenal ISO 9001. Dia concern of QMS, quality management system. Lalu ada ISO 14001 tahun 2015, dia concern terhadap environmental management system. Lalu ada ISO 50001. ISO 50001 ini concern of energy management system. Lalu ada ISO 22001, dia concernnya food safety management system. Nah, ISO 45001 ini adalah ISO yang baru dan dia concern of occupational health safety management system. Dulunya ISO belum punya nih standar untuk concern di K3, namun kebutuhan pasar dan juga hasil pertimbangan bahwa secara internasional kita juga butuh standar untuk penerapan K3. Nah, secara umum kalau di ISO 45001 ini manajemen sistem, kalau kita sudah menyebut manajemen sistem di semua standar ISO, manajemen sistem sudah didefinisikan as a part of manajemen system gitu kan. Nah, bedanya di masing-masing manajemen sistem, baik itu environmental, quality, atau food safety gitu, adalah used to achieve the OHS policy. Kalau K3 kita concernnya adalah untuk mencapai kebijakan K3. Kalau misalkan kita diskusi di quality berarti untuk mencapai kebijakan quality. Kalau kita concern di enviro berarti concernnya untuk mencapai policy atau kebijakan dari quality management system. Nah, untuk K3 sendiri, sistem manajemen K3 atau OHSMS-nya itu sendiri, apa yang ingin dicapai? Apa tujuan yang ingin dicapai? Apa objektif target yang ingin dicapai gitu kan ya. The intended outcome of the OHS management system are to prevent injury and ill health. Jadi tujuan utama dari penerapan sistem manajemen K3 ya sama, mau definisi apapun itu, tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan dan kesakitan kerja. Atau kita menyebutnya penyakit akibat kerja. Jadi dia untuk mencegah kecelakaan dan juga mencegah kesakitan gitu kan ya, atau penyakit akibat kerja to workers and provide safe and healthy workplace. Jadi tentunya untuk menciptakan area kerja yang aman dan juga sehat. Nah, pada akhirnya karena di lingkungan industri, di praktisi, di lapangan itu masih banyak sekali definisi atau istilah atau singkatan tentang K3 itu apa sih gitu kan, OHS atau OSH gitu kan. Di sini sudah ditekankan bahwa occupational health and safety have the same meaning gitu kan ya. Jadi
eee, sama saja mau kalian menggunakan, OHS atau OSH. Cuman kalau di Indonesia dipastikan bahwa singkatan dari K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja, bukan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti itu. Oke. Selanjutnya, eee, untuk, siklus dari penerapan sistem manajemen K3 itu sendiri adalah, seperti yang kalian lihat ini. Nah, sebenarnya secara umum siklus, penerapan sistem manajemen itu sama ya, semua sistem manajemen pasti siklusnya itu PDCA, Plan, Do, Check, Action gitu kan. Hampir semua sistem manajemen akan punya siklus itu. Hanya saja nanti di part of-nya, di setiap bagiannya itu akan berbeda concern-nya. Jadi kalau misalkan dari kita yang di penerapan sistem manajemen K3, concern pertama itu pasti tentang kebijakan K3. Kalau kita sudah membicarakan tentang, environmental management system gitu atau, sistem manajemen lingkungan atau kita mendiskusikan tentang sistem manajemen mutu atau quality management system, eee, starting point-nya pasti berbeda. Kebijakan yang harus dimunculkan itu berbeda antar sistem manajemen, baik itu sistem manajemennya K3, sistem manajemennya mutu, sistem manajemennya lingkungan. Nah, kalau di K3, sistem manajemen K3, itu yang pertama diterapkan adalah, di part of plan. Part of plan itu tidak hanya tentang perencanaan, tapi kita starting point from, kebijakan K3. Kita mulainya dari kebijakan K3 nih, nanti di kebijakan K3 itu juga muncul nih beberapa tanggung jawab, pemimpin-pemimpin perusahaan, tanggung jawab, pimpinan perusahaan gitu. Dari kebijakan K3 kita bisa lihat komitmennya, dari komitmen yang sudah muncul di kebijakan K3 kita bisa tahu, kita bisa mulai ke tahapan selanjutnya untuk menerapkan sistem manajemen K3 di perencanaan. Nah, di perencanaan ini banyak, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya apa saja item yang masuk di perencanaan. Ya, perencanaan itu mulai dari kita menentukan identifikasi potensi bahaya atau hazard, identifikasi resiko, lalu pengendalian resiko, dan juga identifikasi legal dan juga hal-hal lainnya seperti itu. Juga pencatatan atau penetapan objektif target, sasaran kinerja, tujuan sasaran kinerja perusahaan, itu juga harus masuk di part of perencanaan atau kita sebutnya plan. Nah, lalu kalau sudah mulai, kita sudah tahu, identifikasi potensi bahaya kita apa, karena concern yang ketiga ya, pasti kita based on HIRA-DC, based on, HIRO, Hazard Identification Risk Opportunity kalau di ISO 45001. Kalau di OSAS HIRA-DC kita nyebutnya Hazard Identification Risk Assessment, eee, Determining Control. Kalau di SMK 3 BP 50 kita nyebutnya, identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko, IBP-PPR gitu kan ya singkatannya. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, kita mengidentifikasi kira-kira hazard di perusahaan apa, resikonya apa, pengendalian resikonya apa, it will be found the program. Jadi kita akan bisa menemukan apa sih program perusahaan. Nah, kita udah tahu nih, kemungkinan objektif target perusahaan itu apa aja gitu kan ya, apa yang harus dicapai oleh perusahaan. Key performance indikatornya untuk aspek ketiga itu apa aja. Nah, itu muncul di situ. Nah, muncul di perencanaan nanti kita harus melaksanakan part of system management system yang kita mulai menerapkan apa apa saja tadi objektif target kita. Kita menerapkan program kerja yang sudah kita susun untuk mencapai, objektif target tadi, untuk mencapai tujuan sasaran tadi kita mulai laksanakan, kita terapkan. Nah, setelah kita terapkan nanti ada pemeriksaan dan juga tindakan perbaikan. Adakah, perencanaan program, pelaksanaan program yang belum sesuai dengan perencanaan itu dievaluasi, dan adakah mungkin ada hal yang belum terfollow up itu dilakukan tindakan perbaikan, nanti ditinjau ulang oleh manajemen dan akan dilakukan sebuah continual improvement atau perbaikan secara terus-menerus. Itu siklus dari sistem manajemen sistem, K3, sistem manajemen K3 gitu kan ya, atau semua sistem manajemen, hampir semua sistem manajemen mempunyai siklus yang sama.